perasaan gembira, penuh sukacita setiap kali kami bisa menyapa Anda. Pemirsa setia Go Healthy, disinilah Anda mendapatkan solusi, cara tepat, hidup sehat. Saya Coki Sitohang, senang bisa melayani Anda. Pemirsa, kami kan sudah produksi Go Healthy ini lebih dari 1.500 episode. Ditayangkan juga. Dan kami bangga karena kami dapat banyak masukan dari Anda. Anda juga mengapresiasi kerja kami bahwa apa yang ditayangkan di Go Healthy sungguh-sungguh mampu menginspirasi Anda. Sekarang, saya ajak Anda untuk lebih dekat lagi dengan kami, yaitu dengan cara bergabung di Go Healthy Community. Dengan bergabungnya Anda di Go Healthy Community, maka Anda akan mendapatkan informasi kesehatan dan tips-tipsnya secara reguler. Pemirsa, kalau mau gabung di Go Healthy Community, silakan pindai kode bar yang muncul di layar saat ini. Scan the barcode. Aman? Sip. Sekarang kita akan masuk kepada tema-tema yang akan dibahas dengan dua orang praktisi kesehatan, Mas Boy Abidin dan Mas Nurman Syahputra. Apa kabar kalian? Baik. Sehat dong. Dan di sebelah kiri ada Mbak Linda. Hai Mbak Linda. Hai. Ini warga Jakarta Selatan? Iya. Sama dong sama saya. Iya, gimana kabarmu? Alhamdulillah baik. Hari ini ada cuci darah? Kemarin. Kemarin sudah ya? Iya. Pemirsa, saya langsung nanya begitu ke Mbak Linda karena Mbak Linda adalah pasien cuci darah. Iya. Dan sudah melakukan cuci darah berapa lama? 5 tahun. Jadi kegiatanmu apa sehari-hari sekarang? Sekarang ada usaha warung sembako, terus sama dagang kue gitu. UMKM. UMKM ya, Iya. kue-kue pasar? Iya. Pemirsa, sebelum kami lanjutkan obrolan ini, dan Mbak Linda akan cerita jujur mengenai kondisinya. Boleh ya Mbak Linda? Boleh, ya? boleh. Nanti akan jadi inspirasi juga buat Anda pemirsa. Tapi mari kita kenal dulu siapa Mbak Linda sebenarnya. Ini videonya. Linda Juwita tak pernah terbayangkan olehnya bisa mengidap gagal ginjal stadium 5. Saya minum obat nyeri berlebihan, tidak sesuai dosis yang dianjurkan dokter, jadi menyebabkan gagal ginjal gitu. Pertamanya pusing, terus muntah-muntah, terus nggak nafsu makan, kaki bengkak. Berbagai keluhan ini masih terus dirasakan, hingga kondisi tubuhnya menjadi semakin menurun. Ia menjadi sering muntah dan tidak nafsu makan. Linda kembali memutuskan untuk pergi ke rumah sakit, dan didapati fungsi ginjalnya sudah sangat menurun, sehingga harus menjalani cuci darah. Tujuannya sih biar hidup tetap sehat, panjang umur, terus kayak penyakit yang kayak darah tinggi atau asam urat, kolesterol saya tuh bisa menurun, terus stabil, nggak naik terus gitu. Seorang ibu muda yang punya segudang masalah kesehatan ternyata. Banyak ya pemirsa. Anda sendiri menyimaknya tadi ya. Tensi, kolesterol tinggi, asam urat ya Mbak. Iya. Dan itu masih belum terkendali ya angka-angkanya. Naik turun Mas Coki. Belum stabil ya. Semuanya sih naik turun. Mau tahu solusinya? Mau. Mau ya, Iya. nanti ya. Kita main terlebih dahulu yuk, benar atau salah. Obat nyeri boleh dikonsumsi dalam jangka panjang. Ini pernyataan yang benar atau salah? Salah. Kenapa? Udah ngerasain. Ngerasain apa? Minum obat nyeri berkepanjangan ternyata salah. Akibatnya seperti ini. Akibatnya adalah seperti ini tuh bagaimana Mbak? Iya, obatnya kena gagal ginjal. Ya, jadi jawaban Ibu tepat sekali ya Bu ya. Kenapa sih obat pereda nyeri ini tidak boleh kita konsumsi secara rutin? Ya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Obat nyeri biasanya, coba kalau misalkan pemirsa di rumah lihat ya, di balik dari kemasan obat tersebut ada tulisan tuh, jika sakit berlanjut segera hubungi dokter. Ini artinya adalah obat tersebut tidak bisa kita konsumsi secara rutin dalam jangka waktu yang panjang. Jika kita merasakan rasa nyeri berlebihan, artinya tidak teratasi dengan obat tersebut, berarti ada hal di balik itu gitu, dan itu harus diperiksakan ke dokter gitu. Karena obat pereda nyeri ini sendiri ada beberapa efek yang akan terjadi pada tubuh kita. Efek yang pertama adalah obat pereda nyeri ini ada zat sisa yang nantinya akan dibuang oleh ginjal kita. Jika kita mengkonsumsinya dalam jumlah yang cukup banyak, maka zat sisa inilah yang nanti akan mengendap, terjadilah batu saluran kemih atau batu ginjal kita sebutnya. Obat pereda nyeri ini ketika kita konsumsi, dia akan meningkatkan tekanan darah kita, akan meningkatkan lebih dari 10 mm air raksa. Jadi semua inilah yang nantinya akan meningkatkan tekanan darah kita. Terlebih lagi kalau kita mengkonsumsi obat secara rutin, biasanya akan
akan berefek pada lambung kita. Lambung kita biasanya akan erosi, sakit perut dan sebagainya. Ini hanya berlaku untuk obat nyeri saja ya. Untuk obat-obatan yang memang harus dikonsumsi rutin seperti obat tekanan darah tinggi, gula darah tinggi atau obat diabetes, ini tetap harus dikonsumsi secara rutin setiap hari tanpa adanya berhenti ya. Jadi dengan begitu ini harus kita perhatikan konsumsi obat yang baik dan benar. Jadi Bu Linda, 1 bulan terakhir ini apa yang Ibu keluhkan dan itu ya tentu saja mengganggu supaya kita bisa minta nasihat dari praktisi kesehatan bisa bantu Ibu. Iya. Kadang tiap malam kalau capek habis aktivitas, kadang suka nyeri di dada, kadang sampai ke belakang. Waduh. Gitu. Terus kayak akses buat seminonya itu agak nyeri gitu. Di mana akses minum? Sini. Itu yang buat cuci darah Iya, ya. Pemirsa itu kan jalur yang memang dibuatkan ya untuk cuci darahnya. Iya. Tadi Ibu bilang nyeri di dada Iya, sampai iya. tembus belakang. Iya. Kita cek sekarang pemirsa, kami mau tunjukkan kepada Anda. Ini adalah hasil dari pemeriksaan sebelum memasuki studio kami. Silakan dibahas Ya, praktisi. jadi kalau kita lihat tekanan darah ibu masih di atas normal. Wah, 143/93. Jadi ini kondisi yang juga harus diperbaiki ya karena ini juga akan menjadi beban untuk ginjal ibu. Kemudian yang berikutnya kita lihat bahwa pemeriksaan asam uratnya ini luar biasa tingginya Bu. Ini yang 12,3 yang kita lihat hari ini. Betul Iya, sekali. Ada cerita sedikit. Pernah waktu itu cek asam urat berapa paling tinggi? 16. Allahu Akbar. Sebelum cuci darah. Yes. Sebelum cuci. Itu saya juga 2 kali. normal untuk perempuan itu 6 Bu. 6. Itu Ya. maksimal loh. Iya. Maksimal 6 itu normalnya. Ini sudah 2 kali normal. Apalagi tadi sempat angkanya 16, hampir 3 kali lipat. 3 kali lipat normal. Jadi ini juga satu hal yang juga akan sangat berbahaya untuk kesehatan tubuh kita ya. Kualitas darah kita, kualitas darah kita, kesehatan ginjal kita nanti bisa merembet kemana-mana semua organ ibu. Dan kemudian berikutnya kita lihat di sini angka kolesterolnya ya. Ini juga masih belum normal Masih ya. belum normal, belum Masih angkanya 200 di atas 200, 254 ya. Jadi ini kondisi yang harus betul-betul menjadi PR nih Bu ya. Ya walaupun ibu sekarang sudah cuci darah, kondisinya sudah terlihat lebih baik ya daripada sebelumnya, tapi ini masih belum stabil dan ini harus dikendalikan betul. Ya, jadi ini PR ibu tadi tekanan darahnya harus terkendali, kolesterolnya, asam uratnya, dan ini banyak upaya yang harus ibu lakukan dan ibu harus semangat. Ini saya kasih gambaran sedikit untuk ibu dan pemirsa di rumah ya. Kalau darah kita kental itu seperti apa? Karena kan di sini asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi ya pemirsa di rumah ya. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Begini, Bu. Ya. Kental ya. Jadi bisa dibayangkan itu eritrosit ya atau sel darah merah yang bulat-bulat itu dia tumpang tindih, lengket satu sama lain. Oksigen, gizi, obat yang ibu konsumsi nggak bisa Bu sampai ke organ-organ penting yang harus dituju, ke ginjal, ke otak, ke jantung dan lain-lain. Itu nggak akan bisa gitu. Dan ini bisa berakibat terhadap terjadinya trombus. Trombus ini adalah gumpalan yang ada beredar di dalam darah kita. Iya kalau dia lewatnya di pembuluh darah yang besar, tapi kan pembuluh darah kita nggak semuanya besar, ada yang kecil-kecil dan ini bisa menyumbat di sini. Inilah kenapa kita harus ubah pola hidup kita dan kita ada satu solusi lagi nih, kita tambahkan yang namanya teknologi laser. Dia bermanfaat terhadap yang namanya pemecahan si trombus ini tadi. Jadi trombusnya dipecah, aliran darah kita lebih lancar, pembuluh darah kita melebar dan inilah yang nanti akan menjaga kondisi Bu Linda dan pemirsa di rumah untuk tetap sehat ya Mas Boy ya. Ya betul sekali. Jadi tadi yang dikatakan Mas Nurman ya tetap ibu harus lakukan pola hidup sehatnya Bu. Kemudian berikutnya kan ibu sudah memang masuk fase di mana ibu sudah ada gagal ginjal. Ibu harus melakukan cuci darah. Cuci darahnya terus dilanjutkan. Pengobatan dokter terus diikuti, kemudian lengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Ya, jadi dilengkapi itu semua. Harapannya ibu bisa terus sehat ya karena usia ibu ini masih sangat muda. Iya. 36 tahun ya. Artinya usia produktif, usia di mana ibu harusnya bisa menikmati hidup ini dengan lebih baik. Tapi apa boleh dikata memang kondisinya sekarang harus cuci darah, tapi ini bukan berarti memutus harapan ibu. Ya, dengan bantuan teknologi laser harapannya kualitas darah ibu bisa terjaga dengan baik dan kesehatan ibu juga bisa jaga dengan baik. Jadi kalau kita bicara masalah teknologi laser, ya kalau ibu lihat teknologi laser itu kan suatu teknologi dengan menggunakan sinar terapi. Ya, sinar terapi itu ada 3 sinar warna. Ya, kita lihat di sini ada yang laser merah, sinar biru dan ada sinar kuning. Sinar terapi tadi itu akan menembus area di kulit kita ya sampai menembus ke area pembuluh darah. Kenapa sih pembuluh darah yang kita tuju? Karena di dalam pembuluh darah ini mengalirlah darah tadi, mengalirlah zat-zat yang penting untuk seluruh organ di tubuh kita. Dan dengan bantuan 3 sinar warna terapi tadi, dia akan dibuat supaya darahnya tidak kental. Tadi dikatakan Mas Nurman adanya trombus, ini akan diuraikan dan dicegah untuk mengumpal kembali. Kemudian dinding pembuluh darahnya dibuat lebih elastis.
lebih lentur. Ini juga akan menjaga agar tekanan darah ibu bisa terkendali. Kemudian menarik mengenai kolesterol ibu, asam urat ibu. Dan ini ya tadi juga bisa dimanfaatkan dengan sel-sel dalam tubuh kita kalau dia punya dapur yang berfungsi dengan baik. Teknologi laser ini akan mengoptimalkan dapur energi tadi. Ya, kolesterol yang ada, gula darah yang ada, asam urat yang ada akan diserap kemudian dirubah menjadi energi. Dengan dirubah menjadi energi ini, maka energi ibu akan menjadi lebih baik lagi dan kemudian kolesterolnya, gula darahnya juga akan bisa terkendali kadarnya. Mbak sudah dengar tadi baru sebagian mengenai teknologi laser. Iya. Ada yang penasaran yang Mbak mau tanya soal teknologi laser ke beliau-beliau ini? Iya, Bapak fungsinya, cara pakainya gimana? Pak, saya mau izin sekalian menjelaskan ya, Mas Boy sama Mas Nurman. Pemirsa, ini kesempatan apa yang ditanyakan Mbak Linda biar saya kasih pencerahan sama beliau dan sama Anda juga. Jadi teknologi laser ini adalah alat kesehatan yang sudah 10 tahun ada di Indonesia, tanah air. Dan banyak masyarakat Indonesia yang ikut terbantu meningkat kualitas kesehatannya sejak pakai dokter laser atau AccuLaser. Cara kerjanya adalah dipakai di pergelangan tangan kiri kita, ada 2 pembuluh darah utama di sini yang diterapi dengan laser yang ada dalam sini. Ada 3 warna laser. Yang pertama adalah laser merah, kemudian ada 10 titik itu laser merahnya. Kemudian ada 2 sinar kuning dan 2 sinar biru. Jadi totalnya ada 14 titik di mana jumlah dan posisi dari titik-titik tersebut sudah didesain, dirancang sedemikian rupa yang tujuannya adalah meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Itu yang penting yang memang dibutuhkan oleh Mbak Linda dan juga buat pemirsa. Pakainya harus rutin Mbak Linda dan pemirsa nanti ketika sudah pakai dokter laser atau AccuLaser. Karena penggunaan rutin 2 kali sehari, masing-masing durasi pemakaian antara 15 hingga 60 menit akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Harapannya adalah akan tercegah dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Pemirsa, inilah waktu yang tepat bagi Anda untuk mendapatkan AccuLaser atau dokter laser secara segera dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Tim call center dari Gogomall standby untuk mendampingi Anda. Pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Seorang ibu muda berusia 36 tahun saat ini jadi narasumber kami, Ibu Linda, yang harus menghadapi hari-harinya dengan tegar karena beliau adalah pasien gagal ginjal dan 5 tahun terakhir melakukan cuci darah. Tapi pemirsa, selama wawancara kami tadi, saya menerima kekuatan juga dari Mbak Linda. Mbak Linda kelihatan bisa menerima ini dan tetap mau berjuang untuk anaknya. Perjuangan ini juga menjadikan Mbak Linda kuat hari ini karena dulu saya dengar Mbak Linda punya cerita sedih juga ya, harus kehilangan anak yang kedua ya. Iya. Ceritakan bagaimana bisa keguguran. Jadi pas baru cuci darah jalan 3 sampai 4 bulan, tahu saya hamil gitu. Iya. Hamil terus berjalan kurang lebih 6 bulan, Iya. bayinya meninggal. Penyebabnya? Ya mungkin penyebabnya karena cuci darah tiap hari gitu. Saya pas lagi hamil itu cuci darah tiap hari. Rasanya berat banget. Gitu. Terus badan bengkak gitu. Terus sampai nggak bisa jalan. Pemirsa, ini sekalian juga ceritanya Mbak Linda menjadi pengingat buat kita, khususnya bagi para pemirsa yang sedang dalam kondisi hamil tapi juga bersamaan waktunya harus melakukan cuci darah. Yuk kita telaah lewat informasi yang bermanfaat berikut ini di Tahukah Anda? Pasien gagal ginjal rentan mengalami kematian janin. Jadi memang Mbak termasuk salah satu yang mengalami kerentanan itu dan sudah mengalami kesedihannya. Kami ikut bersimpati. Mas Boy. Iya, jadi memang pemirsa masalah gagal ginjal ini sangat rentan untuk ibu hamil atau wanita hamil. Kenapa? Karena sebenarnya gini, ginjal ini kan suatu organ yang memang penting dalam metabolisme tubuh kita di luar kehamilan. Saat hamil itu ada tambahan beban.
ada janin di sana, dia juga akan menghasilkan satu zat-zat yang memang harus dikeluarkan. Sehingga dia akan memberi beban lagi pada ginjal ibu. Jadi orang atau ibu hamil dengan masalah ginjal, dengan gagal ginjal, dia ada beberapa kondisi yang harus diperhatikan. Pertama, orang dengan gagal ginjal kemudian dia hamil, dia akan berisiko untuk terjadinya peningkatan tekanan darah. Ya, penekanan darah ini bisa karena fungsi ginjal yang menurun, bisa juga karena adanya beda asing, adanya kehamilan itu sendiri dalam rahim ibu. Jadi peningkatan ini kita sebut dengan preeklamsi. Dan preeklamsi itu kalau tidak terkendali dengan baik bisa terjadi kematian pada ibu. Kemudian pada janinnya sendiri ini dampaknya juga luar biasa. Bisa terjadi gangguan tumbuh kembang bayi. Bisa terjadi kecil pada masa kehamilan atau BBLR kita sebut ya, berat badan lahir rendah. Kemudian bisa juga terjadi prematuritas ya, prematuritas dan juga risiko untuk jadinya kematian pada bayinya. Buat Anda ya sekali lagi sebenarnya kuncinya jangan sampai punya masalah dengan ginjal. Jadi kalau bisa memang saat hamil ginjalnya semua baik. Nah, bagaimana menjaga supaya ginjal baik? Nah, tadi pola hidupnya, kemudian pola makannya, aktivitasnya semuanya harus baik, rajin melakukan pemeriksaan medical check up dan juga bisa dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser untuk mencegah jangan sampai punya masalah dengan ginjal yang kemudian berdampak cukup luas untuk kesehatan kita. Mbak Linda, waktu Mbak Linda lagi cuci darah, pasti di sana ada pasien lain ya? Ya, banyak. Banyak ya? Iya. Mereka rata-rata umur berapa sih, Mbak? Yang paling muda sih ada yang kayak belasan tahun, terus 20 tahun karena diabetes, karena hipertensi gitu. Oh, banyaknya diabetes, Iya. masalahnya hipertensi. Asam urat. Coba kalau ingat-ingat wajahnya Rasya, berjuang, dia umur berapa sekarang? 10 tahun. 10 tahun. Apa katanya cita-cita dia? Cita-citanya pengen jadi pemadam kebakaran. Oh, damkar luar biasa. Keren, firefighter. Iya. Kalau Rasya ada di depan situ, Mbak Linda mau ngomong apa? Ngomong sesuatu sama Rasya di situ. Anaknya umur 10 tahun. Pokoknya Bunda semangat buat Aca. Bunda semangat. Biar tetap sehat, panjang umur. Amin. Biar bisa gedein Aca sampai gede. Jadi nangis ah. Nggak apa-apa. Udah lama gak pernah nangis. Untuk Mbak Linda dan pemirsa di rumah yang mungkin punya keluhan yang sama ya, sudah kena gagal ginjal saat ini, ya saya harus bilang bahwa yang namanya ginjal ini merupakan salah satu organ yang memang dia tidak bisa kembali. Artinya sekalinya rusak, memang dia akan terus rusak. Tapi ini bukan berarti kita tidak harus membenahi kehidupan kita, enggak juga. Karena ginjal ini seseorang yang sudah cuci darah, sudah gagal ginjal, penurunan fungsi ginjal, biasanya akan ada ikutan di belakangnya. Ikutannya apa? Pengentalan darah, tekanan darah tinggi, asam urat yang tinggi, bahkan beberapa keluhan-keluhan lain seperti kaki bengkak, kemudian paru-parunya yang terendam dengan air, itu juga bisa terjadi pada orang yang dia memiliki permasalahan pada ginjalnya. Kita benahi apa yang menjadi PR kita pada saat ini. Untuk Mbak Linda sendiri tadi kan tensi, asam urat, kolesterol ya, dan yang pastinya juga kita sudah harus mulai berpikir teknologi apa sih yang harus kita tambahkan untuk menunjang kehidupan sehat kita. Ada teknologi laser di sini. Pakainya mudah seperti yang dipakai Mas Coki tuh ya. Kita tinggal dipakai di pergelangan tangan kita, sehingga nanti si teknologi laser ini akan menyinari pembuluh darah kita yang ada di pergelangan tangan. Teknologi laser membantu tubuh kita memproduksi zat yang namanya nitric oxide. Zat ini nantinya akan disebarkan seluruh tubuh kita melalui aliran darah yang ada di pergelangan tangan kita. Nitric oxide inilah yang nanti menjaga agar tekanan darah kita tetap terkendali, pengentalan darah ini akan dicegah, dan yang pastinya juga ini akan mencegah terjadinya penurunan fungsi organ yang lain. Untuk itulah kita perlu penambahan teknologi, yaitu teknologi laser. Selain dipakai di pergelangan tangan, juga akan dipakai di rongga hidung kita. Kita sebutnya intranasal. Maka aliran darah di area kepala kita lancar, mata kita bagus, terjaga, tercegah dari terjadinya penyumbatan pembuluh darah otak. Kemudian yang sudah rusak otaknya gimana? Mempercepat proses pemulihan pada pasca stroke. Jadi semuanya kita pakai untuk menjaga kondisi kehidupan kita ya. Ya, seperti tadi dijelaskan Mas Nurman, kan digunakan di pergelangan tangan, ya, walaupun di pergelangan tangan, tapi kan ada aliran darah yang mengalir di sana, ada pembuluh darah besar di sana yang kemudian diberikan sinar terapi tadi, dan ini akan mengalir ke seluruh tubuh kita, dan di tubuh kita ini juga banyak sel-sel ya yang berfungsi untuk menghasilkan energi. Jadi supaya tubuh kita ini bisa beraktivitas bagus, kita perlu metabolisme. Untuk metabolisme yang bagus, maka kita perlu bahan baku. Bahan bakunya diambil dari mana? Dari darah. Jadi darah yang kental, darah yang itu juga jadi masalah nih. Ya, oleh karena itu kadar kolesterol yang ada,
gula darah yang ada di dalam darah kita ini akan dirubah di metabolisme oleh sel-sel di tubuh kita yang namanya mitokondria, dirubah menjadi energi. Dengan begitu energi kita meningkat, kadar kolesterol, kadar gula darahnya juga akan terpakai dengan baik dan akan bisa terkendali dengan baik. Jadi dengan penggunaan teknologi laser tadi, kualitas darahnya akan terjaga dengan baik, tidak kental. Ya, kemudian kolesterolnya, gula darahnya akan terkendali dengan baik. Teknologi laser juga akan membuat dinding darahnya akan menjadi lebih lentur, lebih elastis, sehingga tekanan darah bisa terkendali. Dan yang menarik lagi, teknologi laser ini juga ada untuk meningkatkan kualitas tidur kita. Sinar kuning ini akan meningkatkan suatu zat dalam otak kita yang namanya melatonin untuk supaya kualitas tidur kita menjadi lebih baik. Dengan tidur yang lebih baik, ini manfaatnya banyak sekali untuk kesehatan tubuh kita, Bu. Ya, pertama adalah kadar hormon-hormon kita, terutama hormon untuk mengontrol kadar gula darah kita akan juga terkendali dengan baik. Faktor stres, hormon stres kita juga akan terkendali dengan baik. Ya, kemudian jantung kita, sirkulasi pembuluh darah kita, regenerasi sel-sel tubuh kita akan terjadi dengan baik kalau kualitas tidur kita baik. Ibu masih punya harapan, asal ibu bisa menjaga pola hidupnya, kemudian melakukan atau mengikuti saran dokter dan dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Pemirsa, saya juga lengkapin buat Anda. Mau kasih tahu cerita dari masyarakat Indonesia yang sudah pakai teknologi laser, punya kasus yang mirip seperti Mbak Linda, gagal ginjal juga. Tapi kualitas kesehatannya sekarang sudah terbantu berkat dari penggunaan teknologi laser. Masalah saya di ginjal, hipertensi. Rasanya ya nggak percaya karena nggak ada masalah di badan saya waktu itu. Tapi setelah minum aja muntah, apalagi makan nggak bisa makan, baru kita ke dokter dan dinyatakan saya kena gagal ginjal. Manfaatnya banyak sekali karena tidur kita merasa enak, tensi saya terjaga dengan bagus, kolesterol saya menurun dengan baik. Saya memakai dari tahun 2015. Saya berarti pakai sampai saat ini udah 8 tahun. Ya, dengan menonton tayangan tadi, saya yakin Mbak Linda bukan hanya tercerahkan, tetapi dia juga dikuatkan. Bener Mbak? Benar. Mbak merasa selama kita ngobrol setengah jam ini, Mbak makin optimis? Optimis. Apa yang didapatkan sejauh ini dari obrolan kita? Semangat untuk tetap menjalankan hidup, semangat tetap sehat, buat besarin anak saya. Ya, betul. Dan satu lagi jangan lupa, ada sesuatu yang Mbak Linda dapatkan informasinya soal Itu tentang teknologi laser. Ya. Itu bisa dipakai buat mama saya juga. Bisa. Mama saya diabetes gula juga. Mbak hanya perlu satu alat bisa dipakai buat bergantian. Iya. Itu buat orang sehat bisa juga. Oh, Saya bisa, sehat. Pak. Oh. Kami sehat dan Iya, kami betul, menggunakannya betul. untuk pencegahan. Pencegahan ya. Kalau Mbak Linda saja begitu semangat karena hari ini adalah hari yang baru buat beliau. Pemirsa juga harus punya semangat yang sama seperti Mbak Linda yang mau bergerak maju, bangkit dari keterpurukan. Pakai ya pemirsa, dokter laser atau Accu-Laser dari Gogomol. Yang belum tahu alat ini apa? Ini adalah alat kesehatan yang telah mendampingi kualitas kesehatan masyarakat Indonesia yang semakin meningkat sejak mereka menggunakannya. Karena alat ini sudah ada di tanah air sejak 10 tahun terakhir. Penggunaannya bagi Anda yang sudah pegang, sudah punya alat kesehatan ini, harus rutin menggunakannya. Sehari 2 kali, durasi sekali pemakaian 15 hingga 60 menit. Kalau Anda menggunakan secara rutin, maka yang akan terbantu adalah diabetes Anda, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat. Angka-angkanya akan lebih terkendali. Harapannya Anda akan terhindar dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Dapatkan Accu-Laser atau dokter laser dengan cara menghubungi kami di nomor resmi yang tertera di layar kaca Anda. Nanti ada tim call center dari Gogomol yang siap untuk melayani Anda. Hubungi kami sekarang supaya Anda bisa mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Yang semua syarat tadi hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau Accu-Laser dari Gogomol. Pesan ini adalah untuk seluruh kaum, baik itu milenial seperti saya dan Mbak Linda, baik itu baby boomers, para orang tua kami, Gen Z, apapun profesi Anda saat ini. Ayo pakai dokter laser atau Accu-Laser karena kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup kita. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya. Sekarang juga.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.